Apakah kamu tertarik untuk berinvestasi di saham syariah? Hari ini kita akan membahas salah satu saham bank syariah terbesar di Indonesia, yaitu BRIS, atau Bank BRI Syariah. Mari kita lihat apakah saham ini layak untuk masuk ke dalam portofolio investasi kita. Selamat datang di channel kami. Dalam video ini, kita akan menganalisis saham BRIS menggunakan data fundamental terbaru. Analisis ini sangat penting, terutama bagi pemula yang ingin memulai investasi saham dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan berbasis data. Sebelum kita mulai, perlu diingat bahwa video ini hanya bertujuan untuk hiburan dan edukasi tentang analisis fundamental saham. Ini bukan merupakan rekomendasi investasi. Sebelum membeli saham, pastikan Anda melakukan riset yang mendalam, karena data yang disajikan bisa saja tidak akurat atau sudah berubah. Selalu lakukan analisis mandiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan Anda sebelum mengambil keputusan investasi. Mari kita mulai dengan melihat pendapatan dan laba BRIS. Pada kuartal 2 tahun 2024, BRIS mencatatkan pendapatan sebesar 23.487 miliar rupiah. Ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Laba bersih mereka juga mengesankan, mencapai 6.276 miliar rupiah. Tren positif ini menunjukkan bahwa BRIS terus berkembang dan menghasilkan keuntungan yang semakin besar dari tahun ke tahun. Sekarang, mari kita lihat profitabilitas BRIS. Gross Profit Margin atau GPM mereka pada kuartal 2 tahun 2024 adalah sekitar 69,87%. Operating Profit Margin atau OPM mencapai 35,57% dan Net Profit Margin atau NPM berada di angka 26,72%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa BRIS memiliki kemampuan yang baik dalam menghasilkan laba dari pendapatannya. Tren profitabilitas ini juga terlihat meningkat dari tahun ke tahun, yang merupakan sinyal positif bagi investor. Dari sisi posisi keuangan, BRIS memiliki aset total sebesar 360 triliun 955 miliar rupiah pada kuartal 2 tahun 2024. Sementara itu, ekuitas mereka mencapai 41 triliun 671 miliar rupiah. Pertumbuhan aset dan ekuitas yang konsisten ini menunjukkan bahwa BRIS terus memperkuat posisi keuangannya dari waktu ke waktu. Kesehatan keuangan BRIS juga terlihat sangat baik. Debt to Equity Ratio atau DER mereka adalah nol, yang berarti perusahaan tidak memiliki utang yang signifikan. Ini adalah indikator yang sangat positif untuk kesehatan keuangan jangka panjang. Equity Multiplier atau EM mereka sekitar 8,66, menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan leverage dengan bijak untuk meningkatkan return-nya. Kinerja manajemen BRIS terlihat sangat baik jika dilihat dari Return on Equity atau ROE dan Return on Assets atau ROA. ROE mereka mencapai 20,05%, sementara ROA berada di angka 2,31% pada kuartal 2 tahun 2024. Kedua angka ini menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun-tahun sebelumnya, mengindikasikan bahwa manajemen BRIS semakin efisien dalam menggunakan aset dan ekuitas perusahaan untuk menghasilkan laba. Sebelum kita lanjut ke valuasi, jangan lupa untuk komen mau jika kamu ingin mendapatkan cheat sheet investasi saham yang bisa membantu analisismu. Dalam hal valuasi, kita akan melihat PI band BRIS. Saat ini, harga saham BRIS adalah Rp2.630. Berdasarkan analisis PI band, nilai wajar saham BRIS adalah Rp4.147. Ini berarti ada margin of safety sebesar 36,58%. Dengan kata lain, harga saham BRIS saat ini masih di bawah nilai wajarnya, yang bisa menjadi peluang bagi investor. Jika kita melihat dari sisi PB band, nilai wajar saham BRIS adalah Rp2.151. Ini menunjukkan bahwa harga saham saat ini sedikit di atas nilai wajarnya berdasarkan PB band, dengan margin of safety negatif 22,22%. Perbedaan antara valuasi PE band dan PB band ini menunjukkan pentingnya untuk mempertimbangkan berbagai metode valuasi dalam pengambilan keputusan investasi. Nah, itulah analisis fundamental saham BRIS. Bagaimana menurutmu?
Apakah BRIS layak masuk ke dalam portofolio investasimu? Jangan lupa untuk komen saham apa yang ingin kamu analisis selanjutnya. Juga, jika kamu ingin mendapatkan akses ke cheat sheet investasi saham, komen mau di bawah video ini. Jangan lupa subscribe channel ini dan tonton video lainnya untuk meningkatkan pengetahuan investasimu. Oh iya, kamu juga bisa mendownload aplikasi saham investor melalui link di deskripsi video untuk membantu analisis sahammu. Sampai jumpa di video berikutnya.